Beredar video di media sosial soal hasil data Google Trend Indonesia. Dalam video tersebut terpampang data yang melibatkan 3 kandidat capres terkuat Pilpres 2024. Adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dalam data Google Trend Indonesia, video tersebut merilis persentase popularitas ketiga capres. Hasilnya, Anies Baswedan menempati puncak tertinggi klasemen. Ia mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo secara mutlak. Dari 35 provinsi di Indonesia, Anies Baswedan unggul di 25 provinsi. Sementara di urutan kedua Prabowo Subianto dominan di 8 provinsi. Capres Gerindra populer di Jawa Tengah, Jambi, Bengkulu, Kalsel, Kalteng, Sulbar, Maluku Utara, dan Papua. Kemudian Ganjar Pranowo di nomor buncit lantaran hanya menang di 2 provinsi yang ada di Indonesia, yakni Papua Barat dan Gorontalo. Dalam video tersebut juga mengkritik lembaga survei yang sejauh ini menempatkan Anies Baswedan di posisi terbawah. Selain itu, video tersebut menghimbau agar pendukung Anies Baswedan jangan girang dulu. Lantaran lawan Anies Baswedan bukanlah Ganjar atau Prabowo, melainkan Presiden Joko Widodo. Sejauh ini belum ada yang dapat membuktikan keabsahan data dari video yang beredar luas tersebut. Pihak Anies Baswedan juga belum mengeluarkan pernyataan resmi dari data popularitas versi Google Trend Indonesia. Hasil lembaga survei lainnya. Untuk itu, berikut hasil survei elektabilitas Capres 2024 terbaru selama bulan Juli 2023 dikutip dari rangkuman tribunnews.com. 1. LSI Denny JA. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA merilis hasil survei yang dilakukan 3-15 Juli 2023. Hasilnya, Prabowo mendapat elektabilitas 52%, sedangkan Ganjar 41,6%. Jarak elektabilitas kedua tokoh ini mencapai 2 digit, yakni 10,4%. Youthing Research. Elektabilitas yang diraih Prabowo dan Ganjar dalam survei LSI Denny JA berbeda dengan hasil survei yang dilakukan Youthing Research. Lembaga survei yang berbasis di Australia ini menempatkan Ganjar berada di peringkat pertama, mengungguli Prabowo dan Anies. Namun perolehan suara mereka tak berjauhan. Ganjar mendapat elektabilitas 34%, Prabowo 33% dan Anies 27%. Sisanya 3% responden menjawab rahasia dan atau belum memutuskan, sedangkan 3% lainnya tidak menjawab. 3 Lembaga Survei Nasional atau LSN. Dalam hasil survei yang dirilis LSN, Prabowo unggul dari Ganjar dan Anies dalam simulasi terbuka Top of Mind. Ketua Umum Partai Gerindra itu, Prabowo mendapat elektabilitas sebanyak 28,5%. Kemudian di urutan kedua ada Ganjar dengan 17,6% dan Anies 13,4%. Begitu juga dalam simulasi tertutup atau dibatasi pilihan sosok dengan 3 nama tersebut. Prabowo kembali menjadi sosok yang paling unggul. Sebanyak 40,5% responden memilih Prabowo Subianto, disusul Ganjar 30,8% dan Anies 22,4%. 4. New Indonesia Research and Consulting. Hasil survei elektabilitas capres lainnya dirilis oleh lembaga survei New Indonesia Research and Consulting. Lembaga survei ini mencatat elektabilitas Prabowo melesat dan mencapai 26,5%. Kemudian di posisi kedua ada Ganjar Pranowo dengan 23,6%,
Selisih keduanya hanya 2,9%. Sementara itu, Anies Baswedan berada di peringkat ketiga dengan persentase 13,3%. 5. Survei indikator. Prabowo kembali meraih elektabilitas tertinggi berdasar hasil survei indikator politik Indonesia yang digelar periode 20-24 Juni 2023. Data survei menyebut Prabowo meraih dukungan suara sebanyak 36,8%. Sementara Ganjar berada di posisi kedua dengan torehan suara sebanyak 35,7%. Kemudian Anies di posisi ketiga dengan 21,5%. 6. Ipsos Public Affairs. Nama Prabowo juga unggul dalam survei yang dirilis lembaga riset internasional, Ipsos Public Affairs. Prabowo mendapat sebesar 36,65%, disusul Ganjar 34,46% dan Anies 25,60%. Meski unggul dari seluruh capres potensial, elektabilitas Prabowo Subianto hanya unggul tipis dibandingkan Ganjar Pranowo. 7. Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Dalam survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI, elektabilitas Prabowo juga unggul. Bahkan, elektabilitas Prabowo naik signifikan dari awal tahun 2023 hingga Juli 2023. Prabowo berhasil meraup dukungan sebesar 35,8%, diikuti Ganjar Pranowo dengan 32,2%. Kemudian Anies Baswedan dengan total elektabilitas mencapai 21,4%.